Bayangkan sebuah bangsa yang ditempa oleh api dan pedang, terletak di garis geopolitik terpanas di planet ini, dan membawa bekas luka perlawanan selama ratusan tahun. Namun, dari abu peperangan yang seolah tak berkesudahan, bangsa ini tidak hanya berdiri tegak, tetapi juga muncul sebagai kekuatan yang membentuk kembali tatanan dunia. Inilah kisah paradoks terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah teka-teki yang menantang setiap prasangka dan menulis ulang semua aturan yang kita kenal. Jika Anda adalah Tuhan dan memainkan permainan simulasi, membangun bangsa di sebuah kepulauan yang terbentang, seperti untaian Zamrud di Khatulistiwa dengan puluhan ribu kilometer garis pantai, tersebar dengan ribuan pulau, di sepanjang garis geopolitik paling bergejolak di dunia, dikelilingi oleh kekuatan besar, dan lahir dengan luka perpecahan yang mendalam, apa yang akan Anda lakukan? Anda pasti akan menghapus data ini sebagai desain yang gagal, ditakdirkan untuk runtuh dan hancur sejak awal, karena menurut logika, itulah jawaban yang benar. Namun, di dunia nyata, ada sebuah bangsa yang tampak seperti kesalahan sistem, sebuah bangsa maritim yang memiliki semua kondisi kegagalan yang pasti, tetapi sekarang muncul sebagai negara adidaya yang memimpin dunia. Para akademisi di seluruh dunia menggaruk-garuk kepala. Para ahli militer berbisik di antara mereka bahwa mungkin mereka adalah alien. Ini adalah misteri terbesar dalam sejarah manusia. Raksasa pendiam yang bernama Indonesia. Kisah yang akan saya ceritakan bukan hanya kisah sukses. Ini adalah kronik kebangkitan paling besar dan luar biasa dalam sejarah manusia. Buang semua yang Anda tahu sampai sekarang dan dengarkan. Karena seluruh dunia tercengang. Anda menempatkan Indonesia di antara negara-negara adidaya, kelahiran sebuah negara adidaya yang tak terduga. Ini tidak dapat dijelaskan dengan ekonomi. Kata-kata profesor dalam sebuah kuliah tentang politik internasional di Universitas Harvard membuat 400 mahasiswa terdiam. Sumber daya alam, seperti matahari tropis dan laut yang kaya, pernah menjadi kutukan karena menarik penjajah. Wilayahnya tersebar dan sulit untuk disatukan. Populasinya dengan kecenderungan untuk urbanisasi yang cepat. Selain itu, ini adalah sebuah bangsa di persimpangan strategis dunia, dikelilingi oleh kekuatan besar. Secara historis, ini adalah wilayah yang seharusnya terus-menerus bergejolak dan terpecah belah. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 80 tahun sejak proklamasi kemerdekaannya, bangsa ini telah melampaui bahkan Jerman untuk menjadi kekuatan keempat di Asia dan masuk dalam 20 besar dunia. Itu berkat bantuan dari Bank Dunia kan? Seorang mahasiswa menyindir. Profesor hanya tersenyum diam-diam dan menjawab dengan satu kalimat saja. Lalu mengapa negara-negara lain tidak berhasil? Dari sebuah bangsa yang hampir terhapus dari peta oleh krisis dan keruntuhan ekonomi, pendapatan per kapitanya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tingkat pertumbuhan ajaibnya melampaui setiap prediksi, setiap statistik, setiap teori runtuh di hadapan bangsa ini. Sekarang, komunitas internasional bertanya dengan takjub. Angka-angka membuktikannya, sejarah telah mencatatnya, tetapi Anda masih ingin menyebutnya kebetulan. Sekarang kita akan masuk ke dalam konteks yang menakjubkan ini. Kisah mengejutkan dari Amerika akan dimulai sekarang. Dan sekarang katakan dari mana Anda menonton di kolom komentar. Saya ingin mendengar cerita Anda juga. Sebelum itu, jika Anda menekan tombol suka, yang hanya butuh 1 detik, itu akan menjadi dorongan besar bagi kami untuk memproduksi video. Mari kita mulai konten utamanya sekarang. Sebuah negeri perjuangan panjang yang pernah menderita karena kutukan lokasi geografisnya, dikelilingi oleh kekuatan militer adidaya. Menurut logika, sebuah bangsa seperti itu akan sulit untuk bersatu, bahkan untuk bertahan hidup. Dalam buku teks politik internasional Universitas Harvard, itu disebut paradoks negara kepulauan. Buku itu menjelaskan bahwa itu adalah sebuah bangsa yang ditakdirkan untuk dipecah belah oleh kekuatan internal dan eksternal dan menghilang seperti debu. Namun, bangsa ini berada di peringkat keempat di Asia, di 20 besar dunia, posisi geografis yang sangat menantang, sejarah yang penuh gejolak. Tetapi hanya dalam waktu kurang dari 80 tahun, mereka telah melampaui saingan mereka di Asia. Apakah Anda tahu ini? Halo, saya Dewi. Ini adalah hari-hari awal tahun 2026, tetapi kenangan sore itu, hari ketika saya melihat dengan mata kepala sendiri
saat 400 orang terdiam di auditorium Harvard, tetap sejelas kemarin. Kamis, minggu pertama bulan Desember 2025, pukul 14.00, aula besar di kampus pusat Harvard penuh sesak dengan mahasiswa. 400 kursi bertingkat hampir semuanya terisi, dan beberapa mahasiswa harus bersandar di dinding belakang untuk mendapatkan tempat. Bukan hanya mahasiswa dari Departemen Studi Internasional, tetapi juga dari ekonomi, sosiologi, bahkan dari sains dan teknik. Desas-desus telah menyebar ke seluruh kampus sejak minggu sebelumnya. Profesor Klaus Richter akan memberikan kuliah khusus. Biasanya, ini hanyalah mata kuliah pilihan dengan kurang dari 100 peserta, tapi hari ini berbeda. Di layar besar di depan auditorium hanya ada layar hitam, di podium hanya ada laptop dan segelas air. Para mahasiswa yang tadinya berisik duduk di kursi mereka. Beberapa mengeluarkan smartphone mereka untuk memeriksa pesan. Lalu teman yang duduk di sebelah saya bertanya, "Dewi, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan kuliah sosiologi. Bagi saya, yang mengambil jurusan studi internasional, ini bukanlah kuliah wajib atau yang memiliki kredit. Tapi saya hanya penasaran, terutama ketika nama yang masih disebut oleh orang tua saya sebagai tanah air disebutkan. Profesor Richter adalah seorang akademisi Jerman yang disegani, terkenal karena analisisnya yang tajam dan kritis terhadap negara-negara pasca krisis. Saya tidak bisa mengabaikan fakta bahwa orang seperti itu tiba-tiba menyelenggarakan kuliah khusus tentang sebuah bangsa di Asia Tenggara. Tepat pukul 14.00, pintu-pintu auditorium terbuka. Profesor Klaus Richter masuk. Profesor itu tampak berusia sekitar 60-an, dengan rambut pirang yang mulai memutih, disisir rapi, dan mata biru yang tajam. Ia mengenakan jaket tweed klasik, ciri khas kalangan akademisi Eropa, di atas kemeja biru muda. Auditorium, yang tadinya ramai, tiba-tiba hening. 400 pasang mata tertuju pada profesor. Profesor berdiri di depan podium, menatap perlahan ke sekeliling ruangan, dan diam-diam membuka laptopnya. Setelah hening sejenak, sebuah peta muncul di layar besar. Peta Asia Tenggara Maritim. Profesor mengeluarkan pena laser dan menunjuk ke layar. Lihatlah wilayah ini. Pena itu menunjuk ke sebuah negara dengan garis pantai yang rumit dan ribuan pulau, terbentang seperti untayan zamrud di sepanjang khatulistiwa. Sebuah kepulauan yang membentang seperti persimpangan dua samudra. Jika peta ini diletakkan di atas Eropa Tengah, ia akan membentang dari London hingga ke Moskow, di sekelilingnya, raksasa-raksasa. Di utara ada Tiongkok, kekuatan regional yang besar. Di selatan, kekuatan lain di ASEAN dan di dekatnya, lautan dengan kehadiran militer yang kuat. Suara profesor tenang tetapi menggema hingga ke sudut terakhir ruangan. Populasi mereka sangat besar untuk Asia, tetapi menghadapi tekanan demografis dan penuaan. Profesor beralih ke slide berikutnya. Slide itu menunjukkan tabel tentang paradoks sumber daya, sinar matahari tropis yang melimpah untuk energi terbarukan, jalur laut strategis, salah satu potensi maritim terbesar di dunia, cadangan mineral yang signifikan, pariwisata kelas dunia. Namun, kata profesor, selama puluhan tahun, kekayaan ini sering menjadi sumber ketidakstabilan, korupsi, dan ketidaksetaraan. Sebuah fenomena yang kita sebut kutukan geografi. Para mahasiswa menatap layar dengan saksama, beberapa mengangguk setuju. Profesor melanjutkan analisisnya. Secara geopolitik, bangsa ini berada dalam posisi yang mustahil. Garis pantai yang panjang dan rumit, ribuan pulau, dan posisi di wilayah geopolitik yang kompleks, membuatnya sangat rentan terhadap guncangan eksternal dan perpecahan internal. Dalam politik internasional, bangsa-bangsa seperti itu disebut negara dengan risiko fragmentasi tinggi. Auditorium menjadi semakin hening. Para mahasiswa mulai mencatat, dalam sejarah, bangsa-bangsa seperti itu memiliki dua takdir. Satu, menjadi medan pertempuran proksi bagi kekuatan besar. Dua, hancur menjadi negara-negara yang lebih kecil dan lebih lemah. Profesor berhenti sejenak, meneguk air. Seluruh auditorium begitu sunyi, sehingga Anda bisa mendengar napas Anda sendiri. 400 orang menatap layar dengan tajam. Jantungku mulai berdebar kencang. Saya tidak bisa menebak apa yang dibicarakan profesor, tetapi saya merasa bahwa momen penting akan datang.
Profesor mulai berbicara lagi. Secara teoretis, bangsa ini seharusnya tidak ada dalam bentuk kesatuan seperti sekarang, atau jika ada, ia seharusnya terus-menerus terperosok dalam konflik. Kenyataannya adalah bahwa setelah proklamasi tahun 1945, negara ini melewati masa-masa kelam kolonialisme, perang kemerdekaan yang menghancurkan, gejolak politik internal yang brutal, hingga krisis ekonomi dan politik yang mendalam pada tahun 1998 yang hampir menghancurkannya. Para analis dunia saat itu meramalkan bahwa bangsa ini akan hancur. Namun, suara profesor sedikit berubah dan para mahasiswa mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Apakah Anda tahu di mana posisi bangsa ini hari ini? Profesor meletakkan pena lasernya dan beralih ke slide baru. Sebuah judul besar muncul di layar. Peringkat kekuatan global 2025. 1. Amerika Serikat. 2. Tiongkok. 3. Rusia. Profesor berhenti. Seluruh auditorium menahan napas. 4. Indonesia. Seketika, seluruh auditorium mulai bergemuruh. Apa? Indonesia? Bisik teman mahasiswa di sebelah saya. Mahasiswa di depan membuka matanya lebar-lebar untuk memastikan apa yang dilihatnya di layar. Dadaku terasa seperti menerima pukulan keras. Indonesia, keempat di Asia, masuk 20 besar dunia, dan Jepang, Jerman, Inggris. Profesor beralih ke slide berikutnya. 5. Jerman. 6. Jepang. 7. Inggris. Kegemparan para mahasiswa semakin besar. Beberapa saling memandang dan menggelengkan kepala. Jerman ke-5, Jepang ke-6, Inggris ke-7. Apakah ini benar? Profesor mengangkat tangannya meminta ketenangan dan ruangan kembali hening. Anda terkejut. Itu wajar. Institut Internasional untuk Studi Strategis, US. News, World Report, Global Firepower. Semua organisasi terkemuka ini menerbitkan hasil serupa. Indonesia menempati peringkat keempat di Asia dalam kekuatan nasional total, yang meliputi kekuatan ekonomi, teknologi, diplomatik, dan budaya. Profesor mengganti layar lagi. Sebuah grafik muncul. Itu adalah grafik yang menunjukkan perubahan dalam 80 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Garis Indonesia berfluktuasi tajam, jatuh ke titik terendahnya pada akhir 1990-an dan kemudian melesat secara vertikal. 1945.0. Akhir 1990-an, di ambang kehancuran. 2025, salah satu ekonomi teratas. Dari sebuah bangsa yang hampir hancur, menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia. Dari sebuah bangsa yang porak-poranda, menjadi pemimpin global dalam ekonomi digital dan transisi energi hijau. Saya merasa pikiran saya kosong. Hanya dalam 80 tahun, dengan keruntuhan yang begitu parah, bagaimana bisa terjadi perubahan sebesar ini? Teori pembangunan ekonomi yang saya pelajari di buku teks tidak bisa menjelaskan ini. Biasanya, sebuah bangsa membutuhkan puluhan tahun stabilitas untuk berkembang, tetapi Indonesia bangkit dari krisis terburuknya dengan kecepatan yang luar biasa. Profesor memandang ke sekeliling ruangan dan berkata, "Saudara-saudari, saya telah mempelajari teori pembangunan nasional selama 30 tahun. Saya telah menganalisis ratusan negara dan memeriksa data yang tak terhitung jumlahnya, dan saya sampai pada satu kesimpulan. Pembangunan sebuah bangsa selalu membutuhkan prasyarat, stabilitas politik jangka panjang, homogenitas sosial, wilayah yang mudah dikelola, atau posisi geopolitik yang aman. Saya telah belajar dan mengajar bahwa setidaknya harus ada salah satunya." Namun, Profesor menampilkan kembali peta Indonesia di layar. Bangsa ini tidak memiliki satupun dari prasyarat tersebut. Ketidakstabilan politik adalah bagian dari sejarahnya. Keragaman sosialnya luar biasa. Wilayahnya sangat sulit dikelola dan selalu berada di pusat persaingan kekuatan besar. Namun, mereka keempat di Asia. Mengapa? Seluruh auditorium terdiam. 400 mahasiswa menahan napas menatap Profesor. Profesor berkata, "Inilah yang ingin saya bagikan dengan Anda hari ini. Indonesia adalah sebuah bangsa yang telah meruntuhkan setiap teori yang ada. Atau lebih tepatnya, ini adalah sebuah bangsa yang telah menciptakan teori baru.
Ini adalah satu-satunya kasus dalam sejarah manusia di mana kelemahan terbesar menjadi sumber kekuatan yang tak tertandingi. Profesor berhenti sejenak, memandang ke sekeliling ruangan. Dari bulan Juli hingga Mei tahun ini, saya mengunjungi Indonesia. Jujur, saya pergi dengan mentalitas seorang akademisi Eropa. Hipotesis awal saya adalah untuk mendokumentasikan sebuah bangsa yang berjuang di bawah beban kontradiksinya sendiri. Namun, ketika saya kembali, saya menyadari bahwa semua teori yang saya ajarkan selama 30 tahun terakhir yang berasal dari perspektif Barat tidak hanya salah, tetapi sama sekali tidak memadai untuk menjelaskan apa yang saya lihat. Jantungku mulai berdebar kencang. Suara profesor penuh keyakinan dan matanya lebih tajam dari sebelumnya. Para mahasiswa di sekitar saya mencondongkan tubuh ke depan. Tidak ada yang melamun. Profesor beralih ke slide terakhir. Di layar hanya ada satu kalimat, teori NBM 10 Breaker, Indonesia, sang peruntuh teori. Sekarang saya akan menceritakan kisah mereka. Saat profesor mulai berbicara, seluruh auditorium terhanyut dalam keheningan total. Profesor turun dari podium dan memulai ceritanya. Pada bulan Juli tahun ini, saya mengambil penerbangan langsung dari Bandara Frankfurt ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Penerbangan memakan waktu sekitar 12 jam. Di pesawat, saya membuka laptop saya dan membaca kembali draft disertasi saya tentang model pembangunan ekonomi di Asia Tenggara. Dokumen itu penuh dengan data dan teori yang telah saya kumpulkan selama hampir 30 tahun. Indonesia hanyalah salah satu studi kasus di dalamnya. Jujur, saya tidak punya ekspektasi besar. Saya pikir saya tahu segalanya dari statistik. Saya pikir perjalanan lapangan hanyalah formalitas untuk menambah bobot pada disertasi saya. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di pagi hari. Pengumuman di pesawat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pramugari membagikan formulir imigrasi. Bandara di luar jendela bersih dan rapi. Bangunan kaca dan baja berkilauan di bawah matahari pagi. Landasan pacu terbentang tak berujung. Jalan dari pesawat menuju area pemeriksaan paspor. Tidak ada sebutir debu pun. Lantainya mengkilap seperti cermin. Langit-langitnya tinggi. Cahaya alami membanjiri ruangan, membuat seluruh area menjadi terang. Ketika saya tiba di area pemeriksaan paspor, ada ratusan penumpang yang mengantri, tetapi tidak ada kekacauan sama sekali. Puluhan gerbang otomatis terpasang dan penumpang Indonesia melewatinya dengan cepat. Loket untuk orang asing juga banyak. Petugas pemeriksaan paspor sangat cepat dan sopan. Antrian berkurang dengan cepat dan giliran saya datang dengan sangat cepat. Petugas imigrasi mengambil paspor saya, memindainya, dan memeriksa layar. Untuk materi penelitian benar, ketika saya menjawab, dia tersenyum dan berkata, "Selamat menikmati kunjungan Anda," dan mengembalikan paspor saya. Seluruh proses, termasuk pengambilan sidik jari, tidak memakan waktu lebih dari 10 menit. Saat mengambil bagasi, saya melihat sekeliling. Papan penunjuk dalam berbagai bahasa dan panahnya jelas, tidak mungkin tersesat. Ketika saya tiba di sabuk bagasi, sabuk itu sudah berputar dan koper-koper sudah mulai muncul. Koper saya langsung muncul. Di Frankfurt, menunggu lebih dari 30 menit adalah hal biasa, tetapi di sini berbeda. Setelah melewati bea cukai dan keluar ke aula kedatangan, saya memeriksa jam tangan saya lagi. Hanya sekitar 30 menit berlalu dari turun pesawat hingga benar-benar keluar dari bandara. Di Amerika, 1,5 hingga 2 jam adalah hal yang biasa. Profesor berhenti untuk minum seteguk air. Auditorium tetap hening. Para mahasiswa mencatat atau menatap profesor dengan saksama. Saya terhubung ke Wi-Fi gratis bandara. Tidak perlu proses yang rumit. Saya terhubung dalam beberapa detik. Saya mencoba memeriksa kecepatannya. Kecepatannya luar biasa. Wi-Fi di Bandara Amerika sering tidak terhubung atau sangat lambat jika terhubung. Tetapi di sini lebih cepat dari jaringan di rumah saya. Saya menemukan jalan ke stasiun kereta bandara untuk pergi ke kota. Mengikuti papan penunjuk, saya tiba di area mesin tiket. Jadwal kereta ditampilkan di papan elektronik. Kereta berikutnya akan tiba tepat waktu. Kereta memasuki stasiun tanpa penundaan 1 detik pun. Pintu terbuka, penumpang turun dengan tertib. Tidak ada yang saling mendorong. Saya masuk ke dalam kereta dan duduk. Kursinya bersih dan di dalam kereta suasananya tenang. Saat kereta mulai berjalan,
Pemandangan di luar jendela berlalu dengan cepat. Saya tiba di pusat kota dengan sangat cepat. Saya berencana mengeluarkan laptop untuk bekerja di kereta, tetapi pandangan saya terpaku pada pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit berbaris rapi, jalan-jalannya lebar dan bersih. Saya juga melihat lokasi konstruksi, derek bergerak, gedung-gedung sedang dibangun, semuanya bergerak, tidak ada yang stagnan. Di stasiun, saya berganti ke MRT. Mengikuti papan penunjuk, saya tiba di peron jalur MRT. MRT lewat setiap beberapa menit. Keretanya modern, pintu peron dipasang untuk keamanan dan di dalamnya ada pendingin udara yang sejuk. Para penumpang duduk dengan tenang di kursi mereka, menatap smartphone mereka atau membaca buku, sangat tenang. Tidak ada yang berbicara keras di telepon dan tidak ada yang memutar musik keras. Saya turun di stasiun pusat dan berjalan ke hotel. Jalanan penuh sesak tetapi tidak kacau. Trotoarnya dirancang dengan baik. Lampu lalu lintas berfungsi dengan presisi. Ketika saya menyeberang jalan, kendaraan berhenti total, memberikan prioritas kepada pejalan kaki. Di Amerika, bahkan ketika ada pejalan kaki, mobil seringkali melaju kencang, tapi di sini berbeda. Ketika saya check-in di hotel dan masuk ke kamar, saya melihat jam, kurang dari 2 jam berlalu, dari tiba di bandara hingga ke hotel di pusat kota. Saya membuka koper saya dan melihat ke bawah dari jendela. Jalan di bawah terlihat, orang-orang berlalu lalang, toko-toko buka, papan-papan nama berjejer, ditulis dalam bahasa Indonesia, dengan tatanan dan estetika tersendiri. Saya membuka laptop saya dan mulai membuat catatan. Kesan pertama, sistemnya bekerja dengan sempurna. Dari bandara hingga hotel, saya tidak pernah terjebak atau tersesat. Semuanya terhubung. Dan semuanya bekerja dengan presisi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sistem yang telah dirancang. Saat saya mengetik, perasaan aneh muncul. Perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari yang saya perkirakan. Profesor melihat sekeliling ruangan dan melanjutkan ceritanya. Malam itu, saya berjalan-jalan di jalanan. Sudah larut, tetapi jalanan masih terang dan penuh orang. Wanita berjalan sendirian tanpa ada yang merasa tidak aman. Saya masuk ke sebuah minimarket untuk membeli air. Toko itu buka 24 jam. Kasirnya sangat ramah. "Selamat malam, Pak," suara yang penuh energi. Di kasir juga ada mesin pembayaran otomatis. Dengan sangat cepat saya keluar dari toko dan melanjutkan berjalan. Saya berbelok ke sebuah gang kecil. Gang itu juga terang dan bersih, hampir tidak ada sampah. Mulai keesokan harinya, saya mulai mengumpulkan materi dengan serius. Saya pergi ke Perpustakaan Nasional, mencari dokumen tentang pembangunan ekonomi, dan melihat kembali data statistik, angka-angka yang saya tahu. Tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, PDB per kapita, semuanya adalah angka yang akan saya kutip dalam disertasi saya. Namun, apa yang saya rasakan saat berjalan di jalanan sama sekali berbeda dari angka-angka itu. Beberapa hari kemudian, saat berjalan-jalan di kota, saya berhenti di sebuah halte bus. Saat itu musim panas yang terik. Di halte bus, ada panel surya di atap dan port USB untuk mengisi daya. Saat saya duduk di bangku, ada notifikasi Wi-Fi gratis. Papan elektronik menunjukkan waktu kedatangan bus secara real-time. Saya ragu-ragu dan bertanya kepada seorang pegawai kantor Indonesia yang berdiri di sebelah saya. "Maaf, apakah halte bus ini begitu modern hanya di musim panas?" Dia tersenyum dan berkata, "Di musim hujan ada kanopi yang bisa memanjang otomatis. Ada juga sistem pengering." Saya tercengang. Di Boston, kami harus menunggu bus dalam cuaca dingin yang menusuk di bawah halte yang bahkan tidak memiliki atap, untuk menghindari hujan dan angin. Profesor memeriksa layar, dan sebuah foto halte bus muncul. Desainnya bersih dan fungsional. Para mahasiswa di auditorium menatap layar dengan tajam. Beberapa saling memandang dengan heran. "Ini adalah halte bus yang sangat umum di Indonesia," kata profesor, "bukan tempat khusus. Ini adalah gambaran yang bisa Anda lihat di mana saja di kota." Sebuah tangan terangkat dari bagian belakang ruangan. Itu adalah seorang mahasiswa pertukaran, Michael. Dia adalah seorang mahasiswa yang brilian, lulusan sebuah universitas terkenal, dan sedang mengambil program master di Harvard. Dia terkenal dengan pertanyaan-pertanyaan tajamnya dalam diskusi.
Profesor, maaf, boleh saya bertanya? Profesor mengangguk. Tentu saja. Michael berdiri dari kursinya, membuka laptopnya. Anda berbicara tentang pembangunan Indonesia, tetapi saya punya beberapa dokumen yang sudah saya siapkan. Bukankah pemulihan ekonomi mereka sangat bergantung pada dana talangan dari IMF dan investasi asing? Analisis mengatakan bahwa tanpa fondasi yang dibangun pada masa itu, Indonesia modern tidak akan bisa ada. Suaranya tenang tetapi penuh percaya diri. Seluruh auditorium hening. Pandangan para mahasiswa beralih dari profesor ke Michael. Jantungku berdebar lagi. Michael melanjutkan, singkatnya, bukankah keberhasilan mereka adalah hasil dari model pembangunan yang mengorbankan kedaulatan nasional demi pertumbuhan? Profesor terdiam sejenak. Seluruh auditorium menahan napas. Kemudian profesor berbicara. Pertanyaan yang sangat tajam. Michael, memang benar bahwa pertumbuhan Indonesia didorong oleh model itu. Tetapi yang lebih penting dan yang sering dilupakan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Pada akhir 1990-an, model itu hampir runtuh. Negara itu porak-poranda oleh krisis ekonomi, kerusuhan sosial, dan berada di ambang kehancuran. Banyak negara telah melewati krisis serupa dan tidak pernah pulih sepenuhnya. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa hanya Indonesia yang tidak hanya pulih, tetapi berhasil bertransformasi menjadi demokrasi yang dinamis dan terus tumbuh ke tingkat yang baru? Michael hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi profesor mengangkat tangannya. Tunggu sebentar, saya akan memberitahu Anda sebuah kebenaran yang lebih penting lagi. Profesor beralih ke slide berikutnya. Dokumen-dokumen sejarah muncul di layar. Akhir 1990-an. Semua yang telah dibangun selama 30 tahun sebelumnya tampaknya runtuh. Kota-kota besar terjerumus dalam kesulitan, ekonomi hancur, kepercayaan sosial terguncang. Ini adalah titik terendah dalam sejarah modern bangsa ini. Seluruh auditorium menjadi lebih hening. Saya melihat wajah Michael tegang. Profesor melanjutkan, tanpa stabilitas, tanpa modal, bahkan tanpa kepercayaan. Tetapi Indonesia berdiri tegak. Dari abu krisis, mereka membangun kembali demokrasi mereka. Pada dekade 2020-an, mereka memperkuat institusi mereka dan kemudian memulai keajaiban ekonomi digital yang kini memimpin dunia dari ambang kehancuran menjadi pusat inovasi global. Michael duduk, menutup laptopnya. Di wajahnya tampak kebingungan. Profesor melanjutkan dengan suara tenang. Michael, sebagian dari penilaianmu benar. Mereka belajar dari model lain, tetapi mereka tidak hanya meniru. Mereka jatuh dan belajar dari kejatuhan mereka. Mereka secara radikal mereformasi model mereka. Mereka membuktikan bahwa demokrasi dan pembangunan bisa berjalan seiring. Inilah semangat kebangkitan Indonesia. Semangat yang tidak menyerah pada kekacauan. Semangat yang terus mencari jalan yang lebih baik, bahkan ketika semua jalan tampak tertutup. Kegigihan untuk membangun kembali dari nol. Inilah inti dari Indonesia modern. Profesor kemudian menceritakan setiap peristiwa yang dialaminya di Indonesia. Para mahasiswa di auditorium menahan napas mendengarkan. Beberapa mencatat, suara profesor mengandung emosi penuh dari momen itu. Sekitar seminggu setelah kedatangan saya di Indonesia, saya berjalan di sepanjang area revitalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta. Saya pernah mendengar bahwa sungai ini, yang pernah sangat tercemar, telah dihidupkan kembali dengan cara yang luar biasa, dan saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di antara gedung-gedung tinggi, air yang lebih jernih mengalir, taman-taman dibangun di sepanjang kedua tepiannya. Saya tidak bisa percaya bahwa sebuah sungai yang pernah disebut sebagai salah satu sungai paling tercemar di Asia bisa mulai hidup kembali di jantung kota. Saya berdiri dan menatap pemandangan itu untuk waktu yang lama. Saya teringat Sungai Seine di Paris. Sungai Seine juga melintasi Paris, tempat saya lahir dan besar. Tetapi ini hanyalah pemandangan yang sedikit berbeda dari tempat di mana ekosistem berjuang untuk hidup kembali. Tetapi di sungai ini di jantung Jakarta, ikan-ikan sudah mulai kembali, orang-orang mulai bersantai di tepiannya. Yang paling menakjubkan adalah bahwa ini adalah hasil dari upaya yang sangat sulit yang berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka tidak meninggalkan sungai yang tercemar,
tetapi berusaha untuk menghidupkannya kembali. Jika hanya dilihat dari segi efisiensi ekonomi, mungkin akan lebih mudah untuk menutupinya dengan beton. Tetapi Indonesia memilih untuk mencoba hidup dalam harmoni. Profesor berkata, pada saat itu, saya menyadari bahwa Indonesia bukan hanya negara yang mengejar pertumbuhan ekonomi. Ini adalah negara yang mulai peduli pada harmoni dengan alam dan kualitas hidup warganya. Saat saya berjalan di sepanjang sungai, saya melihat orang-orang duduk di bangku dan beristirahat, anak-anak bermain, pasangan berjalan bergandengan tangan. Saya berpikir, ini adalah negara yang peduli pada rakyatnya. Profesor segera menampilkan gambar sungai di layar. Gambar air yang mengalir dan taman-taman di tepiannya sangat jernih. Apakah Anda tahu mengapa ini penting? Indonesia tidak mengorbankan sesuatu untuk kemudahan. Mereka menggunakan teknologi untuk mencoba memulihkan lingkungan. Beberapa hari kemudian, saya berkesempatan mengunjungi sebuah pabrik berteknologi tinggi di Indonesia. Itu adalah sebuah pabrik yang memproduksi komponen untuk baterai kendaraan listrik di sebuah kawasan industri. Dan saya diizinkan untuk mengunjunginya dengan izin khusus. Di dalam pabrik, suasananya sebersih ruang operasi. Seorang insinyur pemandu menjelaskan, di sini kami memproduksi prekursor katoda untuk rantai pasokan baterai global. Ini adalah komponen yang membutuhkan teknologi canggih dan presisi tinggi. Dunia tidak dapat melakukan transisi hijau tanpa bahan ini. Mereka mengatakan bahwa, bahkan jika negara lain mencoba membangun industri serupa, mereka tidak dapat menandingi keahlian dan skala operasi di sini. Mendengar ini, saya mengerti konteksnya. Ini bukan hanya produksi konvensional. Abad ke-21 didominasi oleh bahan-bahan kunci dan teknologi. Profesor berkata, mobil listrik, baterai, energi terbarukan, semuanya akan bergantung pada inovasi Indonesia. Ada banyak negara yang merakit produk akhir, tetapi negara-negara yang mengendalikan bahan baku inti dan keahliannya sangat terbatas. Indonesia sekarang memegang kunci itu. Slide berganti menjadi gambar ekosistem digital. Lihatlah Nusantara Tech atau Garuda Systems, sebuah startup yang dimulai dari pengembangan perangkat lunak untuk logistik, dan sekarang telah menjadi sistem operasi untuk kehidupan sehari-hari jutaan orang. Ini bukan meniru Tesla. Ini adalah inovasi yang lahir dari kebutuhan lokal yang unik dan sekarang dipelajari oleh seluruh dunia. Slide berikutnya menunjukkan kemampuan teknologi industri pertahanan. Industri pertahanan Indonesia, sebuah perusahaan milik negara, sekarang memproduksi kapal perang canggih, termasuk fregat. Mereka mencoba untuk tetap diam sesuai dengan kebijakan pertahanan mandiri, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya berada pada tingkat yang paling disegani oleh tetangga mereka. Profesor berhenti sejenak, memandang ke sekeliling ruangan. Saudara-saudari, hari ini, tidak hanya Indonesia, tetapi banyak negara maju memiliki pemikiran yang sama, membuat negara mereka kaya dan kuat. Tetapi alasan mengapa Indonesia istimewa adalah ini. Di akar keinginan ini terletak pengalaman pahit yang telah menjadi kekuatan. Slide berganti menjadi gambar-gambar dari bencana di Indonesia. Terletak di daerah yang sering dilanda gempa bumi dan letusan gunung berapi, mereka telah melawan bencana alam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali mereka kehilangan segalanya, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Lihatlah tsunami bersejarah di awal tahun 2000-an, salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah modern. Dunia mengira Indonesia sudah tamat. Tetapi apa yang dilakukan orang-orang di seluruh negeri? Tidak ada penjarahan, tidak ada kerusuhan. Mereka mengirim relawan, mereka memberikan sumbangan. Mereka bersatu dalam semangat yang mereka sebut gotong royong. Pemandangan warga biasa dari berbagai suku dan agama datang untuk membantu, bekerja tanpa pamrih. Di negara mana hal ini bisa terjadi dalam skala seperti itu? Suara profesor menjadi lebih keras. Orang Indonesia adalah bangsa yang menjadi lebih kuat ketika menghadapi krisis. Mereka memiliki DNA untuk mengatasi kesulitan. Semangat saling membantu, kepedulian terhadap sesama, kemampuan untuk bersatu dalam keragaman. Inilah alasan sebenarnya mengapa Indonesia bangkit. Seluruh auditorium benar-benar hening. Para mahasiswa menahan napas menatap profesor. Saya merasakan sesuatu yang hangat naik dari lubuk dada saya. Profesor mengucapkan kata-kata terakhirnya.
Pada akhir Agustus, saya kembali ke Frankfurt. Dalam penerbangan pulang, saya terus berpikir. Saya tahu statistiknya, saya tahu segalanya dari angka-angka, tetapi kenyataannya berbeda. Indonesia bukan hanya negara dengan ekonomi maju, ini adalah negara dengan semangat yang berbeda. Saya mencoba untuk memperbaiki kumpulan hasil penelitian saya yang telah saya kumpulkan selama 30 tahun. Tetapi ketika saya hendak menulis kalimat pertama, saya menyadari bahwa teori ini tidak bisa menjelaskannya. Teori bahwa keragaman adalah kelemahan. Teori bahwa bencana alam akan menghancurkan sebuah negara. Semuanya salah. Indonesia menjadi negara adidaya dengan merangkul keragamannya dan bangkit lebih kuat setelah setiap bencana. Sebuah negara yang mengubah kutukan geografisnya menjadi berkah. Sebuah negara maritim yang kini menyatukan dunia. Bagaimana ini mungkin? Hanya ada satu jawaban, manusianya. Itu adalah semangat rakyat Indonesia. Profesor beralih ke slide berikutnya. Gambar-gambar penggemar budaya Indonesia di seluruh dunia muncul di layar. Orang-orang dari berbagai ras menikmati gamelan, belajar membatik, dan menikmati masakan Indonesia. Profesor berkata, Indonesia bukan hanya negara dengan kekuatan militer dan ekonomi. Ini adalah negara yang menguasai dunia dengan budayanya. Pernahkah Anda mendengar tentang gelombang Nusantara, kaum muda di Amerika dan Eropa, belajar bahasa Indonesia, makan rendang dan sate, dan menonton film-film Indonesia? Mereka tersentuh oleh kisah-kisah Indonesia dan mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai Indonesia. Cinta keluarga, harmoni, kemenangan atas kesulitan, dan juga kemanusiaan. Konten Indonesia mengandung sentimen yang khas. Saya melihat beberapa mahasiswa mengangguk setuju di dalam ruangan. Ini bukan hanya cerita hiburan. Citra negara telah berubah dari era ketika disebut macan Asia yang sakit menjadi negara yang semua orang ingin kunjungi, negara yang semua orang ingin tinggali. Slide berganti menjadi gambar sebuah jalan di Manhattan, New York. Antrian panjang orang berdiri di depan sebuah restoran rendang. Restoran-restoran Indonesia gourmet selalu penuh. Profesor menjelaskan, di ibu kota kuliner dunia, rendang dan sate telah diakui sebagai beberapa hidangan terbaik dunia berkali-kali. Sehat, kompleks, lezat. Bahkan di Paris pun sama. Kopi Indonesia dari Gayo hingga Toraja mendefinisikan kembali arti kopi specialty. Profesor berkata, apakah Anda mengerti apa artinya ini? Indonesia bukan lagi negara yang mengikuti tren. Apa yang diciptakan Indonesia sekarang menjadi tren global. Slide berganti menjadi peta dunia. Lokasi orang-orang yang belajar bahasa Indonesia ditampilkan di seluruh dunia. Jumlah orang yang belajar bahasa Indonesia meningkat pesat. Mengapa? Karena mereka ingin merasakan langsung kekayaan sastranya. Karena mereka ingin memahami budaya Indonesia lebih dalam. Suara profesor menjadi lebih keras. Melihat kembali sejarah, bahasa mengikuti kekuatan. Dulu, semua orang di dunia belajar bahasa Inggris. Sekarang mereka belajar bahasa Indonesia karena daya tariknya, bukan karena paksaan. Mereka belajar karena mereka menyukainya. Mereka menguasai dunia dengan budaya, bukan dengan senjata. Seorang mahasiswa di auditorium mengangkat tangannya. Profesor, apakah itu berarti Indonesia menaklukkan dunia dengan kekuatan lunak? Profesor mengangguk. Lebih tepatnya, menyebar, bukan menaklukkan. Kekuatan militer menciptakan ketakutan, tetapi budaya menciptakan kekaguman. Indonesia telah membuktikannya. Ketika budaya menjadi kuat, produk-produknya juga laku keras. Saya suka film Indonesia, saya membeli produk Indonesia. Saya suka musik Indonesia, saya bepergian ke Indonesia. Saya percaya pada negara Indonesia, saya berinvestasi di Indonesia. Kekuatan lunak dan kekuatan keras menciptakan sinergi satu sama lain. Gambar paspor Indonesia muncul di slide. Lihatlah paspor ini, paspor merah Indonesia. Apakah Anda tahu betapa kuatnya paspor ini di dunia? Indeks paspor Henley menempatkannya di antara yang terkuat di dunia. Ini adalah salah satu negara dengan jumlah negara bebas visa terbanyak di dunia. Mengapa? Karena kemanapun orang Indonesia pergi, mereka disambut baik. Mereka berbelanja, mereka berperilaku baik, mereka tidak melakukan kejahatan, mereka tidak tinggal secara ilegal. Ini adalah tingkat kepercayaan nasional
yang telah dibangun oleh kejujuran dan rasa kewarganegaraan yang ditunjukkan oleh setiap orang Indonesia di luar negeri selama puluhan tahun. Suara profesor bergetar. Ada sebuah cerita yang menunjukkan kepercayaan ini. Tahukah Anda tentang kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia? Mereka adalah anggota gerakan non-blok. Mereka tidak memihak pada kekuatan besar manapun, tetapi berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Ketika negara lain membutuhkan bantuan, Indonesia selalu menjadi salah satu yang pertama mengirim pasukan penjaga perdamaian atau bantuan kemanusiaan. Mengapa mereka membantu? Karena Indonesia kaya? Bukan. Karena Indonesia adalah teman yang tulus, yang memahami penderitaan dan tidak pernah melupakan persahabatan. Inilah kekuatan diplomasi Indonesia. Saya merasakan dada saya terbakar. Teman di sebelah saya menyeka air matanya. Mahasiswa di depan mengangguk dalam-dalam. Profesor melanjutkan, mereka tidak menggunakan kekuatan untuk menindas, tetapi kepercayaan untuk memenangkan hati. Inilah gambaran negara adidaya sejati abad ke-21. Indonesia memahami kebrutalan perpecahan dan invasi lebih dari siapapun. Oleh karena itu, mereka memahami nilai persatuan dan perdamaian lebih dari siapapun. Itulah sebabnya seluruh dunia mempercayainya. Profesor meninggikan suaranya. Mereka tidak memiliki kondisi geografis atau sosial yang ideal, tetapi Indonesia memiliki manusianya. Orang-orang yang membersihkan puing-puing perang dan krisis dan membangun kembali demokrasi. Para seniman yang mendedikasikan hidup mereka untuk melestarikan tradisi. Warga negara yang menjaga ketertiban dan saling membantu ketika bencana besar terjadi. Semangat persatuan, solidaritas, kesatuan besar dari bangsa yang bangga, inilah sumber daya terkuat Indonesia. Seluruh auditorium benar-benar hening. Beberapa mahasiswa meneteskan air mata. Profesor beralih ke slide terakhir. Pada tahun 1998, semua orang mengira semuanya sudah berakhir, tetapi bagi mereka, itu adalah permulaan. Semangat reformasi, semangat gotong royong, ketahanan, DNA inilah yang menciptakan Indonesia hari ini. Indonesia bukan negara yang meruntuhkan teori. Ini adalah negara yang menunjukkan kepada kita model peradaban baru. Mereka membuktikan bahwa keragaman dan persatuan, kekayaan materi dan keagungan spiritual dapat hidup berdampingan. Profesor turun dari podium dan pergi ke tengah ruangan. Saya telah mengajar di auditorium ini selama 30 tahun. Sebagai seorang Jerman, bangsa kami memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dengan Indonesia. Saya datang untuk mempelajari sebuah negara yang bermasalah. Sebaliknya, saya menemukan seorang guru. Indonesia mengajari saya bahwa ukuran sejati sebuah bangsa bukanlah kekayaan atau masa lalunya, tetapi kemampuannya untuk memaafkan, bersatu, dan membangun masa depan dari kemustahilan. Profesor mengucapkan kata-kata terakhirnya, kemenangan sejati bukanlah kemenangan dalam perang, tetapi memenangkan hati orang-orang di seluruh dunia. Indonesia memenangkan hati orang-orang dengan budaya, dengan makanan, dengan teknologi, dan dengan ketulusan. Inilah kekuatan terbesar. Inilah kemenangan yang paling berkelanjutan. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Profesor membungkuk dalam-dalam. Seketika, seluruh auditorium meledak. 400 mahasiswa berdiri serentak, tepuk tangan menggema seperti guntur, membanjiri seluruh ruangan. Beberapa mahasiswa bersorak. Profesor tetap membungkuk, matanya sedikit memerah, tepuk tangan tidak berhenti. Untuk waktu yang lama, para mahasiswa terus bertepuk tangan, beberapa menangis. Bahkan Michael, yang pada awalnya skeptis, berdiri dan bertepuk tangan. Senyum skeptis di wajahnya telah hilang, digantikan oleh rasa hormat. Saya pun perlahan berdiri, kaki saya gemetar. Perasaan hangat naik dari lubuk dada saya. Saya bertepuk tangan dan menatap profesor. Mendengar pujian ini dari seorang profesor Jerman, rasanya berbeda. Itu bukan hanya pengakuan, itu adalah sebuah rekonsiliasi. Profesor juga memandang para mahasiswa dan mengangguk. Di luar ruangan, orang-orang dengan penasaran membuka pintu untuk melihat. Setelah beberapa saat, tepuk tangan akhirnya berhenti. Satu persatu mereka mulai meninggalkan kursi mereka. Beberapa mendekati profesor untuk menjabat tangannya. Saya mengemasi barang-barang saya dan melihat sekeliling. Ruangan itu memiliki nuansa yang berbeda.
Itu adalah ruangan yang sama, tetapi saya merasa semuanya telah berubah. Cara saya memandang dunia telah berubah. Saya keluar ke koridor. Para mahasiswa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dan berbicara. Mereka membahas tentang Indonesia. Beberapa mengeluarkan smartphone mereka untuk mencari informasi tentang perjalanan ke Indonesia. Teman yang duduk di sebelah saya mendekat. "Dewi, luar biasa. Apakah Indonesia benar-benar negara yang sehebat itu?" Saya mengangguk. Saya kehabisan kata-kata. Saya melihat keluar jendela. Kampus Harvard terlihat, para mahasiswa berlalu lalang. Matahari musim gugur yang hangat bersinar. Tiba-tiba, saya berpikir, saya ingin pergi ke Indonesia. Saya ingin berjalan di jalan-jalan yang dilalui profesor. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri gambar-gambar yang dilihat profesor. Saya mengeluarkan smartphone saya dan mencari. Saya mencari tiket pesawat ke Jakarta. Saya memeriksa harganya, saya melihat tanggalnya. Sepertinya saya bisa pergi saat liburan musim dingin. Saya hendak menekan tombol pesan, tetapi berhenti sejenak. Saya bertanya-tanya apakah saya benar-benar akan pergi. Saya mengangguk. Saya harus pergi. Saya harus mengalaminya sendiri. Saya melihat profesor keluar dari ujung koridor. Dia sedang berbicara dengan beberapa mahasiswa. Saya mendekat dan menunggu. Setelah profesor menyapa para mahasiswa, dia menghampiri saya. "Profesor, terima kasih banyak," kataku. "Kuliah hari ini benar-benar menyentuh." Profesor tersenyum. "Jika kamu tersentuh, pergilah ke Indonesia sendiri. Itulah pembelajaran yang sesungguhnya." Saya mengangguk. "Ya, saya berencana untuk pergi pada liburan musim dingin." Profesor menepuk bahu saya dengan ringan. "Pilihan yang sangat baik. Pergilah, alami sendiri, dan ketika kamu kembali, ceritakan kepada orang lain betapa luar biasanya negara Indonesia." Profesor berjalan menyusuri koridor. Saya berdiri dan menatap punggungnya. Saya merasakan sesuatu yang membara di dada saya. Indonesia, negara yang meruntuhkan teori. Negara yang membangun peradaban baru. Saya memutuskan bahwa saya harus pergi ke sana. Saya melihat keluar jendela lagi, langit biru cerah tanpa awan sedikit pun. Saya menyadari bahwa cerita yang saya dengar hari ini di auditorium ini akan mengubah hidup saya. Cara saya memandang dunia telah berubah. Cara saya memahami sebuah bangsa telah berubah. Dan yang paling penting, saya memiliki kerinduan untuk negara yang bernama Indonesia. Saya mengeluarkan smartphone saya lagi dan menekan tombol pesan. Layar pembayaran muncul. Saya menekan tombol konfirmasi. Tiket pesawat ke Jakarta telah dipesan. Jantungku berdebar kencang. Dalam 3 bulan saya akan menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Saya akan berjalan di jalan-jalan yang dilalui profesor dan mengalami sendiri perasaan yang dirasakan profesor. Saya keluar dari koridor. Di luar, matahari masih bersinar. Para mahasiswa masih berlalu lalang, tetapi semuanya tampak berbeda. Pemandangan yang sama, tetapi dengan makna yang berbeda. Dunia sebelum saya mengenal Indonesia dan dunia setelah mengenal Indonesia benar-benar berbeda. Indonesia bukan negara yang meruntuhkan teori. Ia adalah teori baru itu sendiri. Kata-kata profesor menggema di benak saya. Kekuatan tak terlihat lebih kuat dari kekuatan yang terlihat. Semangat rakyat mengubah takdir sebuah bangsa. Indonesia membuktikan semua itu. Itu telah terukir di dada saya. Saya berjalan dan berpikir, dalam 3 bulan, apa yang akan saya lihat di Indonesia? Apa yang akan saya rasakan? Akankah saya tersentuh seperti profesor? Saya tidak sabar. Saya sangat bersemangat. Indonesia, negara yang meruntuhkan teori, negara yang mengubah dunia. Saya sangat penasaran. Saya menatap langit, matahari menerpa wajah saya, angin sepoi-sepoi menerbangkan rambut saya. Di dalam hati, saya bersumpah bahwa saya akan pergi ke Indonesia untuk mengalaminya sendiri. Dan ketika saya kembali, saya akan memberitahu semua orang betapa istimewanya Indonesia, betapa kuatnya, dan mengapa seluruh dunia mengawasi Indonesia. Kisah Indonesia mengajarkan kita sebuah kebenaran universal. Takdir bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang ditempa oleh keberanian dan semangat yang tidak pernah padam. Melalui kesulitan, mereka membangun sebuah keajaiban, bukan karena keberuntungan, tetapi karena keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
keyakinan bahwa mereka bisa, bahwa mereka harus, dan bahwa mereka akan bangkit bersama. Pertanyaan Profesor, lalu mengapa negara-negara lain tidak berhasil, terus bergema di benak saya. Pada akhirnya, baik itu sebuah bangsa atau individu, yang terpenting bukanlah kondisi eksternal, tetapi keyakinan pada diri sendiri dan kemauan untuk bertahan sampai akhir. Semangat untuk terus maju, seberat apapun, sekecil apapun, itulah yang membuat seseorang benar-benar kuat. Mungkin kisah mereka bukanlah sebuah akhir, tetapi sebuah undangan bagi kita semua untuk menulis babak baru kita sendiri, untuk menjadi sebuah paradoks di dunia kita, dan membuktikan bahwa harapan adalah sumber daya terkuat. Jika cerita ini menyentuh Anda, beritahu kami dengan suka, dan jangan lupa untuk membagikan cerita Anda sendiri di kolom komentar di bawah, karena kita masing-masing sedang menulis babak baru untuk kisah kita sendiri. Ya.